Hai guys, perkenalkan nama aku Syabila. Aku Binusian 2025. Jadi sesuai dengan thumbnailnya, di sini aku mau share pengalaman aku ikutin TPKS Binus. So di video kali ini aku bakal bagiin video ini menjadi 4 bagian. Bagian pertama, apa itu TPKS? Bagian kedua, jenis-jenis beasiswa di Binus. Bagian ketiga yaitu apa aja sih materi yang diujikan di TPKS Binus. Yang keempat, yang paling kalian tunggu-tunggu, tips and trick dapatin beasiswa Binus 100%. Pasti dijamin 100% kalau kalian ikutin langkah-langkah ini. So, buat kalian yang lagi cari tahu tentang TPKS, video ini tuh untuk kalian. Dan buat kalian yang punya pertanyaan atau mau tanya-tanya tentang Binus, kalian bisa kontak aku di Instagram di sini Audra Syabila. So, tanpa lama-lama kita langsung aja mulai ke videonya. Bagian 1, TPKS. Apa sih TPKS itu sebenarnya? TPKS sendiri adalah singkatan dari Tes Potensi Keberhasilan Siswa. Tes ini dilaksanakan untuk para siswa dan siswi yang ingin masuk ke BINUS. Jadi ini adalah berupa tes sebelum kalian masuk ke BINUS atau tes sebelum kalian menjadi BINUSian. Jadi sebelum kalian masuk BINUS itu kan tetap harus ikutin TPKS, Tes Potensi Keberhasilan Siswa. Jadi di bagian kedua ini kita bakal bicarain jenis-jenis beasiswa yang ada di BINUS. Jadi sebenarnya BINUS itu menyediakan banyak banget beasiswa, tapi di sini aku bakal bicara beasiswa untuk masuk ke BINUSnya aja. Jadi untuk masuk ke BINUS sendiri, BINUS menyediakan 3 jenis beasiswa. Yang pertama ada Widya Scholarship, yang kedua Family Scholarship, yang ketiga scholarship berdasarkan hasil TPKS kalian. Apa sih perbedaan ketiga beasiswa itu? Mari kita bahas. Yang pertama, Widya Scholarship. Ini tuh scholarship yang paling diincar-incar para siswa dan siswi. Jadi ini adalah scholarship kuliah di BINUS full 4 tahun. Bayangin kalian dibayarin dari masuk sampai lulus. Apa aja sih syaratnya? Syaratnya kalian harus punya prestasi di tingkat internasional, nasional, atau kalian membawa nama baik Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Yang kedua ada Family Scholarship. Family Scholarship ada beasiswa yang diberikan BINUS kepada siswa-siswi di mana mereka mempunyai keluarga yang sebelumnya telah menjadi BINUSian. Kayak kalian punya mama, papa, kakak kandung, abang kandung yang sebelumnya itu kuliah di BINUS atau lagi kuliah di BINUS gitu. Oh iya, kalau kalian punyanya kakak saudara maupun kakak sepupu itu nggak bisa ya. Yang bisa itu kayak keluarga inti yang benar-benar kandung gitu. Yang ketiga yaitu beasiswa berdasarkan hasil TPKS kalian. Ini tuh berupa beasiswa potongan uang pangkal. Jadi dia terbagi menjadi ada yang dapat up to 100%, up to 75%, 50%, dan 25%. Bagian ketiga. Jadi di sini aku mau kasih tahu materi apa aja sih yang keluar di TPKS BINUS. Hayo, pada penasaran gak? Tenang-tenang, sabar ya. Jadi di sini tuh aku udah tulis semuanya di sini, aku bakal bacain ke kalian. Jadi untuk TPKS sendiri dibagi menjadi 4 tes, yaitu pertama study skill, yang kedua logic, yang ketiga abstrak, yang keempat verbal. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama study skill, itu tuh kayak pertanyaan yang paling gampang, kalian tinggal jawab dengan jujur aja. Dia tuh menanyai cara belajar kalian, kayak kalian tuh lebih nyaman belajar kayak gini atau gimana gitu. Pokoknya tentang cara belajar, mereka cuma mau mengetahui cara belajar kalian. Tenang aja, ini pilihan ganda kok, jadi kayak ada A, B, C, D gitu. Jadi kalian nggak perlu ragu, kan tinggal lihat yang mana sesuai dengan cara belajar kalian, kan tinggal pilih. Oke? Bagian kedua ini adalah tes logik atau logika ya. Kalau kalian udah dengar tentang logika, kalian pasti tahu, yaitu matematika. Jadi di sini itu diberi 30 soal, tapi waktunya itu 40 menit. Matematikanya itu matematika dasar. Pertama ada kalimat, negasi, dan setara. Yang kedua ada persamaan linear dua variabel. Yang ketiga ada baris dan deret aritmatika dan geometri. Yang keempat ada nilai maksimum dan minimum. Yang kelima ada peluang. Yang keenam ada permutasi dan kombinasi. Last but not least, yang ketujuh ada dimensi 3. Kita lanjut di bagian ketiga dari tes TPKS ini, ada tes abstrak. Apa sih tes abstrak itu? Tes abstrak adalah tes di mana kalian dikasih kayak gambar pola-pola gitu. Nanti kalian diminta tentuin sesuai arah putar polanya gitu. Kalian pasti bingung ya. Ini adalah salah satu contohnya. Perhatikan di sini ada 4 gambar lingkaran, namun kita disuruh mencari gambar lingkaran keempat. Gambar pertama lingkaran full, gambar kedua 3/4, gambar ketiga setengah lingkaran. Gambar pertama ke gambar kedua berkurang setengah lingkaran.
Gambar kedua ke gambar ketiga juga berkurang setengah lingkaran. Artinya polanya berkurang setengah lingkaran setiap gambar. Artinya setengah dari gambar ketiga adalah A, 1/4 jawabannya. 12 menit untuk menyelesaikan 35 soal. Jadi logika kalian tuh harus jalan dan cepat gitu. Bagian keempat adalah bagian tes verbal. Bagian tes verbal adalah tes yang berisi tes bahasa Indonesia. Susah nggak sih? Nggak terlalu susah sih. Jadi intinya tuh kalian harus kayak sering kerjain soal bahasa Indonesia dan usahain kalian suka membaca teks gitu. Aku bakal kasih tahu juga materi yang keluar di tes bahasa Indonesia ini. Pertama ada kalimat utama dan gagasan utama, yang kedua penokohan, yang ketiga puisi lama dan puisi baru, yang keempat tanggapan, yang kelima ulasan karya sastra. Jadi kalian tinggal pelajaran itu aja. Bagiannya adalah bagian yang paling kalian tunggu-tunggu. Jadi di sini itu aku mau kasih tips and trick untuk kerjain soal TPKS. Dijamin kalian bakal dapat beasiswa up to 100%. Pelajaran TPKS itu kan ada 4 yang diujikan kan. Yang pertama matematika dasar, bahasa Indonesia dasar, abstrak, dan study skill. Untuk study skill sendiri aku skip aja. Jadi kita fokus pada 3, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan abstrak. Jadi untuk tips yang pertama matematika. Matematika kalian cuma perlu rajin-rajin kerjain soal sesuai dengan materi yang tadi udah aku sebutkan. Soalnya nggak sulit soal yang biasa aja, yang kayak latihan-latihan di Google banyak yang diujikan di TPKS BINUS di matematika ini yang dasar-dasarnya aja. Jadi kalian cuma tinggal ketik di Google misalnya tentang kombinasi, latihan soal permutasi dan kombinasi kelas, misalnya kelas 11 kan, tinggal kerjaan latihan itu aja, dijamin bisa. Dan yang kedua itu ada pelajaran bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia sendiri kalian tinggal niat dalam hati untuk menyukai bacaan itu. Kayak jangan kalian lihat bacaan langsung aku nggak mau baca, aku malas, aku tembak aja, ya udah C aja. Jangan ya, kalian harus rajin baca. Bukan rajin baca sih, kayak buat diri kalian itu nggak benci pada teks gitu. Kayak ya udah baca aja, jangan benci pada teks. Kalian perlu benci tuh sama mantan kalian, jangan sama teks. Oke. Oke, bercanda. Yang paling penting kalian baca pertanyaannya dulu baru teksnya. Jangan baca teksnya, jangan habisin waktu. Baca pertanyaan baru cari yang ditanyakan di teks itu. Ketiga yaitu tentang abstraction. Ini tuh gampang-gampang susah dan logika kalian tuh harus jalan. Jadi yang pertama itu kalian cari di YouTube, karena aku sendiri kemarin juga belajarnya dari YouTube. Ini tinggal nonton di YouTube aja soal contoh latihan soal abstrak atau abstraction gitu kan, cari di YouTube itu tuh banyak banget kan. Tinggal minimal maksimal kan nonton 1 hari ya 2 lah ya boleh, ataupun 1 itu boleh. Yang penting kalian lakuin setiap hari sebelum TPKS, dijamin kalian bisa. Kalian juga harus pahamin polanya, misalnya ada yang 90 derajat, ada yang berlawanan arah jarum jam, dan ada yang searah jarum jam. Kalian harus pahami itu. Jadi kayak pahamin polanya dulu yang paling penting, dan nonton latihan. Tips yang keempat yaitu berdoa. Ya, itu paling penting. Kalian berdoa, minta pada Tuhan semoga kalian lulus TPKS ini dengan beasiswa up to 100%. Ya, itu aja video yang bisa aku share tentang TPKS BINUS. Semoga bermanfaat. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang BINUS, kalian bisa DM aku di Instagram yaitu Audra Syabila. Ini Instagramnya, atau bisa kalian cek di description box. Dan ya, videonya sampai situ aja. Semoga kalian suka. Bye!